Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an-nabiyyi alaihi darajati fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah waj'alna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawafana ala miladihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin thumma al-fatiha ila sahibil kitab hadzal imam As-Sayyid Abu Abdullah Muhammad Yusuf As-Sanusi thumma ila sahibil kirha Ibrahim al-Bajri thumma ila al-Walid Abdullah bin Nasir al-Attas nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi husnul khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifat tusamma sifatul ma'ani wa hiya al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Melanjutkan yang lalu, setelah selesai membahas sifat nafsiyah dan sifat salbiyah, kita masuk pada pembahasan sifat ma'ani. Wahia al-qudratu. Sifat ma'ani yang pertama adalah sifat qudrat. Ayo.
bikulli mungkinin dengan semua mungkin. Idil mungkinu karena mungkin alladhi mungkin ta'alaqa yang ta'alaq ilmu Allah Ta'ala ilmunya Allah Ta'ala biwujud biada wujudihi dengan tidak wujudnya semungkin kaimani Abi Jahlin seperti imannya Abu Jahal itu la ta'alaku tidak berta'aluk bihi dengan semungkin dan sifat la ta'alaku tidak ta'aluk sifat kudrah bihi dengan semungkin dari ta'aluk dengan ta'aluk tersebut wa in ta'alakat walaupun berta'aluk bihi dengan semungkin ta'alukan suluhiyan qadiman. Yang pertama dari sifat ma'ani adalah sifat qudrat atau kuasa. Wajib Allah bersifat berkuasa. Apa sih kuasa itu? Kuasa itu ya sifat wujudiyah, sifat yang maujud, yang qaimah bidzatihi ta'ala, sifat yang berdiri pada zatnya Allah. Mampu itu apa? Mampu itu ya sifat yang berdiri pada zatnya seseorang. Kalau kudrat itu pada Allah, berarti kuasa itu berdiri pada zatnya Allah. Artinya sifat yang andai kita dibukakan hijab, kita akan melihat sifat itu ada pada Allah gitu loh. Sifat yang sampai derajatnya bisa dilihat, yang ada pada zatnya Allah, berdiri pada zatnya Allah. Makna berdiri di sini udah kita pahami dari pemahaman makna sebelumnya, makna wahdaniyah, bahwa sifatnya Allah dengan zatnya Allah itu ya bukan perkara lain. Walaupun disebut zat sama sifat, tapi enggak artinya tarkib atau tersusun. Maknanya hanya disebutkan sebagai zat dan sifat, tapi maknanya bukan perkara lain. Lalu sifat kudrat itu, dengan sifat kudrat itu Allah mendatangkan dengannya, dengan sifat kudrat, ijadu kulli mungkin wa idamu, wujudnya tiap-tiap mungkin atau tiadanya tiap-tiap mungkin. Nanti dengan adanya sifat kudrat mudah bagi Allah menjadikan setiap perkara mungkin, baik itu mewujudkannya atau meniadakannya. Mudah itu maknanya apa? Maknanya mudah bagi Allah itu maknanya enggak butuh sama alat, enggak butuh sama bantuan gitu loh. Kudrat itu bukan tenaga. Kalau tenaga itu masih butuh sama alat, masih butuh sama bantuan. Kuasa itu sifat yang dengan adanya sifat itu Allah mudah. Kalimat ini hanya untuk menggampangkan kita bicara saja. Jangan sampai dipahami bahwa kudrat itu menjadi alat bagi Allah untuk menjadikan sesuatu. Karena kudrat itu bagi Allah bukan perkara lain. Kalau alat itu adalah perkara lain, kayak pisau itu perkara lain dari diri kamu, maka itu jadi alat.
Tapi kalau kudrat bagi Allah itu bukan perkara lain. Maka dengan sifat kudratnya Allah mudah baginya menjadikan segala perkara mungkin, baik wujudnya ataupun ketiadaannya. Ini pendapat atau takrif menurut para mutakallim, para orang-orang ahli tauhid yang mendefinisikan dengan makna demikian. Definisi ini menunjukkan kepada ta'alluq suluhil qadim. Artinya kudrat itu adalah sifat yang punya ta'alluq, sifat yang punya kerja. Artinya sifat yang berhubungan dengan perkara lain selain zat. Apa sih ta'alluq itu? Ta'alluq itu artinya tuntutan sifat pada perkara lain selain zat. Namanya ta'alluq. Kan sifat itu nuntutnya apa? Hah? Zat. Setiap sifat pasti nuntut zat. Nah, kalau ada sifat kok nuntut yang lain selain zat, berarti namanya ta'alluq. Dia punya kerja, gitu loh. Kayak Allah itu mampu, dituntut lah mampu apa. Ketika ngomong mampu apa, berarti menuntut perkara lain selain zatnya. Oh, mampu mewujudkan setiap mungkin atau mampu meniadakan setiap mungkin. Berarti mewujudkan itu namanya ta'alluq atau tuntutan sifat atau kerjanya sifat kudrat. Karena kalau ngomong Allah itu mampu apa? Ya nggak mampu apa-apa. Oh ya namanya bukan mampu. Kalau ada kemampuannya berarti ada sesuatu yang bisa dikerjakan sama sifat tersebut, gitu loh. Allah itu melihat apa? Allah itu tahu apa? Maka yang dituntut selain zat berarti namanya kerjanya si sifat. Nah, ta'alluq atau kerja menjadikan setiap mungkin itu namanya ta'alluq suluhil qadim. Ini kerja yang pertama. Ta'alluq itu adalah ibarah dari kerjanya si sifat. Ta'alluq itu bukan sifat, tapi ibarah dari kerjanya si sifat. Apa namanya sulul qadim itu apa? Sulul qadim itu salahiyatuha fil azal lil ijadi wal i'dami. Yaitu kepantasan bagi Allah untuk menjadikan segala perkara yang ada, atau kepantasan bagi Allah meniadakan segala sesuatu. Kenapa kok pantas? Karena disebut pantas itu maknanya Allah belum nyata menciptakan sesuatu. Dengan kemampuannya Allah belum menyatakan memunculkan sesuatu. Berarti bagi Allah ada kemampuannya, tapi kerjanya siap menjadikan, pantas menjadikan. Karena menjadikan segala sesuatu bagi Allah hukumnya apa? Hukumnya apa? Jaiz, bukan wajib dan bukan mustahil. Jadi Allah itu mau bikin sesuatu ya boleh, nggak bikin juga boleh. Maka sebelum segala sesuatu itu nyata dimunculkan, nyata diciptakan,
Apa yang dikerjakan oleh kudratnya Allah? Oh, yang dikerjakan oleh kudratnya Allah ya siap menjadikan. Ta'aluk ini untuk menghilangkan makna kalau Allah itu nganggur. Sebelum bikin alam bukan Allah itu pengangguran, bukan. Bedanya apa nganggur sama siap kerja? Bedanya apa? Nganggur nggak ada kerjaan. Kalau siap kerja? Kalau nganggur ada kerja tapi dia nggak mau. Ada kerja tapi nggak mau. Apa bedanya? Nganggur sama siap kerja itu apa? Nganggur itu ada kemampuannya tapi nggak ada yang dikerjain, namanya nganggur. Bahan yang mau dikerjain itu nggak ada, namanya nganggur. Ya tukang jahit, bengkel, lu ngapain? Gua nganggur nih, kenapa? Nggak ada yang dikerjain. Padahal kemampuannya ada, alat kerjanya ada, tapi yang dikerjain nggak ada. Nah, Allah ini siap menjadikan segala sesuatu, karena mungkin itu selalu siap diciptakan. Mungkin itu selalu siap untuk dimunculkan. Kapan saja Allah mau, maka mungkin itu akan siap dimunculkan. Maka disebut namanya suluh, atau pantas atau siap bagi Allah menjadikan segala sesuatu. Terus ta'aluk yang kedua namanya ta'aluk tanzizil hadis. Nyata Allah menjadikan sesuatu. Apa itu tanzizil hadis itu? Yaitu ijad wal i'dam bi fi'lin. Menjadikan atau meniadakan dengan sebuah perbuatan. Artinya nyata, nampak perbuatan memunculkan sesuatu. Bukan hanya siap saja, tapi ada perbuatan yang nampak dengan hadirnya sesuatu, yaitu wujudnya perkara mungkin atau tiadanya perkara mungkin. Itu namanya bil fi'lin. Nah, kalau suluhi kerja tapi belum bil fi'li gitu loh. Belum nyata menciptakan, baru siap menciptakan atau pantas menciptakan. Kemampuannya ada, kayak tangan dah, gambaran mudahnya lah tangan. Kemampuannya ada, tapi belum nyata ngerjain sesuatu gitu loh. Namanya disebut suluhi, siap mengerjakan. Kalau tanzizi itu nyata mengerjakan. Lah perkataan musonef ditafsirkan dengan ijadu kulli mungkin, itu mesti ta'aluk itu ta'aluk suluhi gitu. Kenapa? Karena yang dikerjakan seluruh perkara mungkin. Kalau tanzizi nggak bisa, tanzizi itu ngerjain seluruh perkara mungkin, nggak bisa. Tanzizi itu kalau nyata mengerjakan dengan perbuatan, mesti yang dikerjain salah satu, nggak mungkin semuanya. Kayak mau bikin manusia, Allah mau bikin si fulan, mau dibikin jadi ada atau dibikin jadi tiada, yang dikerjain apa? Salah satunya. Mau dikerjain jadi pinter
atau bodoh. Mau dikerjain jadi laki-laki atau perempuan pasti salah satunya gitu. Maka menjadikan semua mungkin laki-lakinya atau perempuannya itu berarti ta'aluknya suluhi, masih pantas saja bagi Allah gitu. Allah bisa aja bikin si A jadi laki-laki, bisa bikin si A jadi perempuan, bisa bikin si A itu jadi orang kafir, bisa bikin si A jadi orang mukmin. Itu masih suluh namanya, masih pantas. Jadi ta'aluk yang mengatakan Allah siap menjadikan seluruh mungkin, itu pasti ta'aluknya ta'aluk suluhi, bukan tanzizi. Bi anal mutabadiru minat ta'bir bi ta'atta wal awal, karena sesuai dengan ta'rif yang dihadirkan dengan kalimat mendatangkan seluruh mungkin, itu adalah ta'aluk pasti suluhi, bukan tanzizi. Wa aidzan at-ta'bir bi kulli mungkin yaqtadhi, karena bi kulli mungkin pasti itu arahnya arah suluhi. Di anna la ta'alluq wa tanzizi, karena tanzizi enggak bisa menta'alluqi seluruh mungkin. Karena yang namanya mungkin itu yang akan dikerjakan oleh Allah itu mungkin yang sesuai dengan apa yang diilmunya Allah. Yang diilmunya Allah itu ya mesti salah satu, nyata. Ilmunya Allah itu mengetahui secara nyata. Nanti yang mau dibikin jadi iman atau kafir di ilmunya nyata, enggak, bukan di ilmunya itu belum jelas mau dibikin jadi apa nih, enggak ada begitu. Kayak sutradara lah, sutradara mau bikin film, di ilmunya sudah nyata yang jadi penjahat siapa, yang jadi jagoan siapa, yang jadi pembantu jagoannya siapa, pembantu penjahatnya siapa, udah nyata semua tuh. Nanti si fulan akan jadi jagoannya, fulan jadi penjahatnya, udah nyata. Artinya dipilih salah satu. Masih belum jelas. Oh, si fulan masih belum jelas nih, bisa jadi penjahat atau itu sutradara gila namanya. Sutradara kok belum tahu mana penjahatnya, mana itu sutradara apa. Kalau sutradara jelas, oh nanti akan dibikin yang jadi jagoannya si fulan, penjahatnya si fulan. Itu di ilmunya sutradara pasti udah jelas gitu loh. Ini gambarannya. Maka di ilmunya Allah juga begitu, seluruh alam ini jelas. Yang jadi nabi nanti siapa, umatnya siapa, yang akan ingkar sama nabinya siapa, pengikutnya siapa, yang jadi munafik siapa, itu di ilmunya Allah jelas tuh. Allah nyata mengetahui lah. Kalau sudah nyata mengetahui berarti sudah dipilih oleh Allah salah satunya, gitu loh. Kalau sudah dipilih salah satunya berarti itu yang nanti akan nyata dimunculkan. Bukan Allah munculin tapi belum jelas ini mau jadi mukmin atau kafir, ya belum jelas, nggak ada Tuhan begitu. Itu Tuhan nggak niat bikin, namanya Tuhan kok begitu. Kalau sudah mau dimunculkan pasti udah jelas, oh mau dibikin jadi mukmin atau jadi kafir. Maka dikatakan di sini ka imani Abi Jahal, seperti imannya Abu Jahal. La tata'alaku bihi dzalika ta'alluq, itu enggak dita'aluki sama tanzizil hadis. Gitu loh. Kenapa? Karena Abu Jahal itu di ilmunya Allah apa? Kafir. Fir'aun di ilmunya Allah apa? Kafir. Abu Lahab di ilmunya Allah kafir. Berarti kalau sudah di ilmunya Allah kafir, imannya nggak akan muncul, gitu loh. Yang dimunculkan pasti kafirnya. Berarti dipilih salah satu, iman atau kafir. Lah, kalau dita'aluki pada tanzizi pasti salah satu. Lah kalau pada suluhinya
Ya, kalau pada suluhinya masih boleh saja, mau dibikin mukmin boleh, dibikin kafir juga boleh. Makanya ada perdebatan nih, imannya Fir'aun itu dikerjain nggak sama Allah? Jawabnya apa? Ya? Hah? Lah ya, ente ngomong dikerjain boleh, ngomong nggak dikerjain boleh, tinggal dipilah. Oh dikerjain sama suluhi, oh nggak dikerjain sama tanzizi, gitu loh. Jangan ribut, oh nggak dikerjain ribut, tapi nggak punya solusi. Maksudnya dikerjain ya boleh, nggak dikerjain boleh, tinggal lihat penempatannya. Kalau mau dikerjain, oh yang ngerjain suluhi. Kenapa? Karena ta'aluk suluhi ngerjain semuanya. Bisa saja Fir'aun itu jadi nabi juga bisa. Hah? Karena belum nyata dimunculkan, baru bicara kemampuan Allah menjadikan sesuatu. Loh. Kalau kemampuannya ya bisa aja Allah bikin Fir'aun jadi nabi, Allah bikin Fir'aun jadi sahabat, Allah bikin Fir'aun jadi orang mukmin, itu kemampuannya Allah bisa saja. Tapi yang nyata dibikin sama Allah nanti sesuai ilmunya. Oh, di ilmunya Allah itu menghendaki mengetahui Fir'aun jadi orang kafir. Berarti yang dimunculkan pasti kafirnya, imannya enggak dimunculkan. Idil mungkin alladzi ta'ala fi ilmu Allah ta'ala bi adami wujudihi ka imani Abi Jahal. Wa in ta'alukan suluhian qadiman. Kalaupun dita'aluki, maka itu ta'aluknya pada ta'aluk suluhil qadim. Wa bihadza jama'u bainal khilaf fi kaunil terus wa bihadza dengan ini iman Fir'aun jumi'at dikumpulkan dari khilaf antara khilaf di kaunihi di dalam adanya imannya Fir'aun itu makduran dikudrahi atau makdur atau tidak dikudrahi fahumila maka diihtimalkan al-awwalu yang pertama yaitu makdur ala ta'alum bisul qadim atas ta'alum bisul qadim wasani yang kedua diihtimalkan yaitu pada makdur ala ta'alum dan bisul hadis. Nah, kan begitu. Jadi atas pendapat ini artinya ketika kita ngomong imannya seseorang itu dikerjain nggak sama Allah, ya bisa dikerjain, bisa nggak dikerjain gitu loh. Kalau ngomong makdur, oh berarti makdurnya pada suluhil qadim. Kalau ghairu makdur berarti pada tanzizil hadis, karena tanzizil hadis pasti ngerjain salah satu. Kalau suluhi, Allah masih mampu menjadikan segalanya. Mau bikin kamu jadi apa saja Allah mampu. Kayak gambarannya kayu dah. Tukang kayu itu ketika punya bahan kayu itu siap dibikin jadi apa saja. Kalau ngomong siap dibikin jadi apa saja itu berarti belum nyata dikerjain. Kalau sudah mulai digergaji, disiapin, udah dipilih mau jadi pintu, udah di ilmunya nih, atau mau jadi lemari. Kalau sudah gergaji, mau bikin apa mas? Belum tahu nih. Oh, tukang kayu geblek namanya. Sudah mulai gergaji kok belum tahu. Kalau masih bahan, masih bisa dibikin apa saja gitu loh. Mau lemari bisa, mau pintu bisa, mau kursi bisa. Tapi ketika sudah nyata ada kerjanya, namanya tanzizi, dinyatakan, pasti sudah dipilih. Oh, mau dipilih jadi kursi atau meja. Nah, Allah begitu. Maka segala yang sudah nyata dimunculkan Allah, sudah dipilih oleh Allah akan jadi apa nanti, kafir atau mukmin, laki atau perempuan. Terus Fatul bisa maka disimpulkan analil kudro sungguhnya kudro mempunyai ta'aluk ini dua ta'aluk. Ahaduhuma salah satu ta'aluknya suhulul qadim wal akhar yang
Jadi kalau secara umum kudrat itu ta'aluknya dua gitu aja, secara gampang nih. Apa sih kerjanya Allah? Kerja sifat mampunya Allah itu kerjanya apa? Oh, kerjanya dua. Siap menciptakan dan nyata menciptakan, gitu loh. Jadi siap menciptakan itu maknanya karena Allah jaiz, mau bikin ya boleh, nggak bikin juga boleh. Maka Allah siap aja mau bikin kapan aja sesuai kehendaknya. Nah, kalau dia mau, maka yang dia mau itu akan nyata dimunculkan. Jadi secara ijmal, secara mudah, sifat kemampuan Allah kerjanya dua. Nah, kalau mau ditafsilkan, mau diperincikan, kerjanya Allah itu ada 7 gitu. Mau diurutkan nih. Ini mau bicara perinci dari awal sampai nanti munculnya perkara itu ada 7 yang bisa kita temukan dalam kerjanya Allah. Terus al-awwalu yang pertama sulhul qadim, wa huwa sulhul qadim itu salahiyatuha layaknya sifat qudrah bil azal dalam azal bil ijad wal idam untuk mewujudkan dan menyatakan. Wasani yang kedua kalau mungkin adanya mungkin fima dalam perkara la yazalu qabla wujudihi sebelum wujudnya itu fi qudratul qudrah dalam qudratul qudrah. Di mana maknanya Allah Ta'ala sebagai Allah Ta'ala insya'a seandainya menghendaki abqahu maka menetapkan mungkin ala adamihi atas adamnya, wa insya'a seandainya menghendaki aujadahu maka akan mewujudkannya biha dengan sifat qudrah. Wa huwa adapun itu yaitu qabdot itu min aksami ta'aluqatil qabdah dari pembagiannya ta'aluknya qabdah. Jadi yang pertama tetap namanya suluhi. Allah siap menjadikan, dan ini enggak ada awalnya. Kapan sih, mulai kapan Allah itu siap bikin? Ya enggak ada awalnya. Karena sifat mampunya Allah itu enggak ada awalnya, azali. Kapan saja Allah itu siap menjadikan, nanti kapan saja sesuatu siap dijadikan, enggak ada permulaannya bagi Allah. Terus setelah suluhi, kemudian ta'aluk yang kedua apa? Keadaannya mungkin fi malayazal. Nah, setelah ba'dal azal nih. Kalau fil azal wujuduna, wujudnya kita itu wajib tiada. Wujudnya kita pada azali itu wajib tiada. Walaupun statusnya kudrat tetap suluhi, boleh aja bikin, boleh aja enggak bikin. Status kudrat itu tetap kuasa untuk menjadikan. Tapi yang nyata pada azali sebelum kita ini muncul, kita ini adam. Jadi adamnya kita pada azali itu hukumnya wajib gitu loh. Karena bagi Allah tidak harus menjadikan sesuatu. Bagi Allah itu jaiz hukumnya menjadikan sesuatu. Maka kalau bagi Allah itu jaiz, berarti akan ada keadaan di mana yang ada itu hanya Allah saja, nggak ada yang lainnya gitu loh. Nah, hukum yang lainnya gimana? Mustahil wujud gitu. Yang ada hanya ada Allah, yang lainnya mustahil wujud. Tapi mustahil wujudnya nggak sama dengan mustahil wujudnya syarik gitu. Kalau mustahil wujudnya syarik itu nggak akan bisa berubah jadi wujud. Karena syarik itu wajib adam untuk selama-lamanya. Tapi kalau wujudnya kita pada azali itu enggak wujud, itu wajibnya wajib aridhi gitu loh, sesuai ilmunya Allah. Karena di ilmunya Allah kita itu diketahui tiadanya.
Sampai kapan? Sampai Allah menghendaki mewujudkan sesuatu gitu. Lah, saat sesuatu itu siap dikehendaki oleh Allah wujudnya, maka disebut namanya fima la yazal qabla wujudihi fil qabdot. Allah menghendaki nih mau mewujudkan sesuatu. Siapa contohnya? Allah mau wujudkan Nabi Adam. Nah, sebelum Nabi Adam itu diwujudkan, nyata diwujudkan, berarti dia itu ada pada qabdhatil qudrat. Ada pada qabdhatil qudrat. Sampai nanti Nabi Adam itu nyata dimunculkan. Selagi belum nyata dimunculkan, maka selamanya masih dalam qabdhatil qudrat. Kayak contohnya siapa? Siapa contohnya? Hah? Hah? Cucu ente. Hah? Hari kiamat, hari kebangkitan, padang mahsyar. Itu di mana sekarang? Fil qabdhatil qudrat gitu loh. Nanti fil qabdhat itu maknanya diteruskan oleh Allah ketiadaannya. Allah melanjutkan ketiadaannya. Tiada yang dari azali nih, kan tiada pada azali, dilanjutkan ketiadaannya. Nah, ketika dilanjutkan itu berarti sudah dalam ketentuan akan diwujudkan, tinggal sesuai dengan ilmunya Allah kapan memunculkannya. Kalau Allah menghendakinya kok sekarang muncul, ya berarti sekarang akan diwujudkan. Selagi masih diadamkan, maka itu namanya fil qabdhatil qudrat. Itu namanya ta'aluk yang kedua. Allah melanjutkan ketiadaannya sesuatu dari azali sampai nanti dikehendaki munculnya. Lah, fil qabdhat itu mulai kapan? Ya mulai pada layazal. Dari azali ke layazal, yang tahu ya Allah yang tahu kapan keadaan dari azal ganti kepada layazal, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Anallah insya abqahu ala adamihi wa insya aujadahu biha. Maka ta'aluk yang kedua ini masuk dalam ta'aluknya qabdhat. Qabdhat itu maknanya sebuah kerja, tapi bukan dengan perbuatan, gitu loh. Kerja Allah menciptakan, tapi bukan dengan sebuah perbuatan. Terus yang ketiga, wasalis yang ketiga ijadullah ta'ala, mewujudkan Allah ta'ala asyai'a pada sesuatu dia dengan kudrat bima di dalam perkara layazal. Bahwa yang salis itu menaksamit ta'aluk dan jisil hadis, bagian dari ta'aluk dan jisil hadis. Yang ketiga, apa yang tadi di qabdhatnya Allah. Qabdhat itu kalau secara terjemahan namanya genggaman. Genggaman ini jangan diartikan begini, ini genggaman ente. Genggaman itu maknanya kekuasaan Allah, berada dalam sesuatu yang dikuasai oleh Allah. Sesuatu yang dikuasai oleh Allah ketiadaannya, kemudian dirubah oleh Allah nyata menjadi ada, gitu loh. Nyata menjadi ada. Lah, ketika nyata menjadi ada, itu namanya tanzizi. Dinyatakan oleh Allah wujudnya. Terus Warabi'u yang keempat, mungkin ada mungkin halatan wujudi di dalam keadaan wujudnya mungkin itu di qabdhatul qudrati, di dalam qabdhatnya qudrat. Di mana artinya anallah sesungguhnya Allah insya'a saat menghendaki abqahu maka menetapkan
Nah, yang keempat, sesuatu yang sudah nyata diwujudkan tadi, wujudnya Nabi Adam, wujudnya malaikat, wujudnya matahari, bulan, udah nyata Allah wujudkan nih. Terus Allah kuasai wujudnya itu, diteruskan wujudnya sampai nanti Allah mau merubahnya menjadi tiada, gitu loh. Jadi setelah diwujudkan itu bukan dilepaskan oleh Allah, bukan. Setelah diwujudkan, sesuatu itu ada dalam kekuasaannya Allah, diurus tetap sama Allah. Diurusnya fil qabdatil qudrah, bukan Allah melepaskannya, bukan, gitu loh. Terus diurus sama Allah sampai nanti dikehendaki Allah akan meniadakannya. Selagi masih dikehendaki adanya, berarti diqabdah terus wujudnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Al-Khamisu yang kelima itu mengahi meniadakannya Allah syai'a pada sesuatu bila kudrah. Bahwa adatun yang kelima itu min aksar ta'aluk kita jisim hadis, bagian dari ta'aluk dan jisim hadis. Nah, yang kelima, yang tadi diwujudkan itu diteruskan oleh Allah dalam qabdot sampai nyata ditiadakan. Kayak apa contohnya? Nabi Adam, orang-orang terdahulu, Nabi Nuh, nabi-nabi, orang tua kita, kakek-kakek kita yang tadinya pernah ada, diwujudkan oleh Allah terus sampai Allah menghendaki mereka tiada, dinyatakanlah ketiadaan mereka. Itu namanya ta'aluk tanzizil hadis, nyata Allah meniadakan sesuatu. Terus wasabi'u yang ketujuh ijadullahi ta'ala asyai'a wujudkan Allah pada sesuatu dengan pihak dengan kudrat hina ba'as ketika kebangkitan. Bahwa adapun yang ketujuh itu min aksami ta'aluk dan jizi, bagian dari ta'aluk dan jisil hadis ada, yaitu ini wasakatu dan ulama yang anta'alukiha dari ta'aluk kudrah bisyai dengan sesuatu keadaan dalika setelah ba'as. Bahwa adapun yang sakatu syekh itu qauluhu adanya Allah, qauluhu adanya semungkin setelah ba'as itu di qadratul kudrah, di dalam qadratul kudrah, dimana artinya Allah Ta'ala, Allah SWT Ta'ala itu insya'a saat menghendaki aqahu ala wujudihi wa insya'a atamu biha biqati nazar, dengan tidak melihat an adlati syar'i bin dalil syar'i al-waridah yang datang bidalika di dalam ta'aluk qabdah ba'da ba'as. Fa'idha luma kalau dikumpulkan ada ta'aluk, ini ta'aluk ila sab'ati sabiqah pada 7 yang telah lalu, karena maka ada jumlahnya itu 8. sesuatu yang ditiadakan oleh Allah diteruskan nih, orang tua kita, kakek-kakek kita, para nabi ditiadakan terus sampai kapan? Sampai Allah menghendaki membangkitkan lagi mereka. Ketika dibangkitkan namanya ba'ats, sesuai dengan berita syar'i akan adanya hari kiamat. Berarti setelah hari kiamat, semua yang dulunya ditiadakan diwujudkan lagi oleh Allah. Maka mewujudkannya lagi itu maknanya ta'aluk tanzizil hadis. Nah, setelah diwujudkan diapakan? Setelah diwujudkan maka dilanjutkan wujudnya terus. Kalaupun Allah mau, bisa saja Allah meniadakannya kembali, atau Allah terus mewujudkannya tanpa melihat berita syar'i. Kalau melihat berita syar'i gimana? Ya terus diwujudkan terus sama Allah untuk selama-lamanya. Yang di neraka ya selama-lamanya diwujudkan, yang di surga ya selama-lamanya diwujudkan.
maka ini namanya ta'alluq qabdhah yang telah dibangkitkan di qabdhatil qudrat untuk selamanya wujudnya. Kalau ditambah ta'alluq qabdhah setelah ba'at maka jumlahnya ada 8. Kalau cuman sampai bicara ke hari kebangkitan, ta'alluqnya cuman 7. Ini gambaran runtutan wujudnya kita sesuai berita syar'i ketika diukur pakai ta'alluqnya kudrat secara terperinci, berarti kudrat punya 7 macam ta'alluq gitu loh. Kalau digambarkan gini, kamu beli lampu dari toko. Beli lampu nih. Lampu yang dipajang di toko itu bisa nyala nggak? Lampu yang dipajang di toko itu bisa nyala nggak? Hah? Bisa nyala? Mungkin nyala? Hah? Lampu yang dipajang di toko itu sama dengan lampu yang kamu bawa pulang dari toko. Ente kalau habis beli lampu nih, bawa pulang, bisa nyala nggak? Hah? 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 Nggak bisa nyala, gimana nyala? Lah nyalanya gimana mau dibawa begitu? Hah? Apa? Colok di mana? Lah iya. Lampu yang kamu bawa atau masih dipajang di toko itu nggak bisa nyala. Hah? Nggak boleh nyala, itu wajib adam namanya. Karena di ilmunya ente juga ini mati, sesuai ilmu kamu. Di ilmu kamu juga ini mati, gitu loh. Di ilmu yang jual mati. Masa ada lampu di toko siap nyala? Lah kalau lampu sudah masuk piting, nah beda nih. Udah masuk pitingnya, apa itu? Siap nyala. Baru lampu yang siap nyala gitu loh. Hah? Ketika saklarnya belum dinyalain, berarti posisinya apa? Siap nyala. Siap. Kondisinya apa? Mati. Kondisinya mati. Matinya itu bukan hasil dari dimatikan. Itu loh maksudnya. Ya. Terus akan terus mati sampai kapan? Sampai saya siap menyalakannya. Gitu loh. Lah, mati yang pertama itu yang bukan hasil dari saya kerjain itu namanya qabdhah. Ada dalam kekuasaan saya. Mau saya nyalakan bisa, mau saya teruskan matinya bisa. Gitu loh. Sampai kapan? Sampai saya siap menyalakannya. Ketika mau saya nyalakan, ceklek. Ceklek ini namanya bil fi'li, nyata saya hidupkan, gitu. Itu kan? Lah, setelah nyata saya hidupkan, kondisinya apa? Kondisinya apa? Hidup, nyala. Sampai kapan? Itu nyala ada dalam kekuasaan saya, namanya qabdhah. Terus saya nyalakan. Sampai kapan? Sampai saya menghendaki matinya. Nah, ketika mau saya matikan, ceklek. Nah, itu bil fi'li lagi, gitu loh. Jadi bil fi'li, kalau mau dikumpulkan, bil fi'li itu ada 3. Qabdhah ada 3.
suluhi 1. Gitu kalau disimpulkan nih. Suluhinya 1, qabdotnya 3, tanzizi nyata itu 3. Suluhi yang mana? Suluhi yang tadi lampunya belum diapa-apain nih. Lampunya belum diapa-apain. Yang siap menyalakan, siap mematikan yang mana? Pitingnya, bukan lampunya. Lampunya nggak siap nyala. Lampunya di bawah gimana mau siap nyala? Pitingnya itu siap menyalakan, siap mematikan. Itu namanya suluhi, gitu loh. Ketika sudah ditempelkan lampu, maka lampu itu dalam kekuasaannya. Mau diteruskan ketiadaannya terus, namanya qabdot yang pertama. Ya, qabdot yang pertama. Sampai kapan? Sampai nyata dinyalakan. Tanzizi yang pertama berarti ini. Setelah nyala, diapain? Diteruskan nyalanya qabdot yang kedua. Nyala terus sampai kapan? Sampai nyata mau ditiadakan. Tiada tanzizi yang kedua. Kalau malam kamu nyalakan, siang kamu matikan. Berarti mati yang waktu siang apa itu? Tanzizi yang kedua. Setelah siang kamu matikan, masuk kemana? Qabdot yang ketiga. Diteruskan matinya terus sampai kapan? Sampai datangnya malam lagi terus kamu nyalakan. Berarti tanzizi yang ketiga. Gitu loh. Di tanzizi itu isinya menghidupkan, mematikan, terus menghidupkan. Qabdot isinya meniadakan, menguasai tiadanya, menguasai hidupnya, menguasai tiadanya. Ini gambarannya ini. Jadi, alam ini juga begitu oleh Allah, gitu loh. Wujudnya kita sebelum muncul itu kudratnya Allah siap menjadikan, siap meniadakan. Kudratnya Allah nih. Terus apabila sesuatu Allah kehendaki untuk diwujudkan, maka dia ada dalam kekuasaannya Allah, dikuasai. Sampai kapan? Sampai Allah menghendaki dia nyata wujud. Kamu punya anak, kamu punya istri, kamu punya cucu, kamu itu semuanya ada dalam kekuasaannya. Sekarang ada apa enggak ada? Oh, enggak ada. Sampai kapan? Sampai Allah nyata menghendaki wujudnya. Namanya tanzizi, dinyatakan oleh Allah wujud. Itu loh gambarannya nih. Jadi kalau digambarkan bisa kamu lihat dalam gambaran itu. Kalau secara umum, oh Allah itu kerjanya ya dua, kudratnya apa? Siap menjadikan sama nyata menjadikan secara umum. Kalau mau diperincikan, nyata menjadikan itu ada 3 gitu. Apa? Menjadikan wujudnya, menjadikan tiadanya, terus kembali menjadikan wujudnya. Kita tadinya nggak ada, diwujudkan. Setelah wujud, ditiadakan. Setelah tiada, nanti hari kiamat akan diwujudkan lagi. Jadi 3 kerja nih. 3 kerjanya tanzizi. Suluhi juga 3. Melanjutkan ketiadaannya sebelum wujud, melanjutkan wujudnya setelah nongol, terus melanjutkan ketiadaannya setelah diadamkan gitu. Jadi kalau mau diperincikan, dari kerjanya kudrat ada 7 kerja. Ini
Orang yang memahami 7 ini adalah orang yang roseh di dalam berpikirnya, orang yang jelas di dalam cara berpikirnya. Makanya kalau ngajarin orang ya tadi, kalau yang diajarin ya orang-orang yang sudah bau tanah ya nggak usah diajarin yang 7 ini, nanti malah ngomong opo tuh habis bikin. Nah, yang diajari yang kayak kamu ini cerdas pikirannya, masih bisa paham lah. Kita tampilkan 7 ini biar kamu jelas dan gambarannya pun nyata nih, gitu loh. Kayu yang masih di hutan itu statusnya apa? Siap dibikin apa enggak siap? Hah? Ya enggak siap, mau di hutan bagaimana, masih di hutan. Kalau sudah ditebang, dipegang sama tukang kayu, baru ini siap dikerjain. Gitu loh. Siap dikerjain sampai nanti tukangnya mulai graji, nyata dikerjain gitu. Mau jadi apa nih? Meja, mau jadi kursi gitu loh. Jadi ada yang nggak siap dikerjain, namanya Adam fil azal gitu. Ada yang siap dikerjakan, yaitu setelah ada di genggamannya si tukang. Kemudian ada yang nyata dikerjain. Ini kalau mau digambarkan gitu. Nah, alam ini semuanya itu ada di dalam kerjanya Allah. Baik sebelum kamu wujud, ada dalam kekuasaannya Allah. Setelah kamu wujud, wujudnya atas kudratnya Allah. Setelah wujud, enggak dilepas oleh Allah, enggak. Terus dikuasai oleh Allah, gitu loh. Dikuasai oleh Allah maknanya tetap diurus oleh Allah, enggak dilepaskan gitu aja. Bukan Allah itu bikin pertama doang, bikin habis itu udah atur kamu. Oh, enggak begitu. Ada ta'alluq qabdot. Allah terus mengurus wujud kita sampai kapan kita masih wujud terus diurus gitu loh. Lah qabdot itu kerja yang bukan tanzizi. Kenapa? Karena qabdot itu bukan ngerjain lagi, tapi melanjutkan. Kalau ibaratnya saklar itu apa namanya? Apa kerjanya? Megangin agar tetap nyala gitu loh. Atau megangin agar tetap mati gitu. Kalau menyalakan, nyata ngerjain, nyeklekin, itu namanya nyala, menyalakan. Nyata ngerjain. Nah setelah dinyalakan, dipegangin, ditahan gitu loh. Ditahan agar terus nyala terus, namanya qabdot gitu loh. Sampai nanti dikehendaki berubahnya jadi yang lain, maka dikerjain lagi jadi yang lain. Ini ta'alluqnya kudrat kalau diukur dari apa? Awal wujudnya, awal ketiadaannya kita sampai diwujudkan, sampai diadamkan, sampai diwujudkan lagi. Terus yang diwujudkan Allah dengan kudratnya dibatasi nih, setiap perkara mungkin, bukan yang wajib, bukan yang mustahil. Banyak orang keliru di sini nih. Orang mengatakan Allah Maha Kuasa segalanya. Nah, segalanya apa saja maksudnya? Oh ya nggak mungkin juga Tuhan bisa kalau Tuhan mau. Lu ngajinya di kandang kebo. Hah? Gimana sih kok asal Tuhan mau, yang penting Tuhan asal mau ya bisa aja bikin.
Berarti kalau Tuhan mau bikin anak bisa. Kalau Tuhan mau bikin istri bisa untuk dirinya. Gimana sih? Itu perkara mustahil. Berarti bukan asal Allah mau bisa, bukan. Yang Allah bisa wujudkan itu segala yang mungkin terjadi gitu. Kalau perkara yang nggak mungkin terjadi, yang nggak bisa walaupun dia Tuhan. Saya nggak mentang-mentang Tuhan mau bisa segalanya. Ente salah paham tentang Tuhan berarti. Nggak ngaji lu tentang Tuhan, nggak ngaji tentang sifat kudratnya Allah. Ngajinya pokoknya Allah Maha Kuasa, bisa bikin segalanya. Bisa bikin segalanya itu segala yang mungkin terjadi gitu loh, bukan segalanya yang wajib, mustahil juga bisa dibikin, bukan. Karena sesuatu itu ada yang wajib, ada sesuatu yang mustahil, ada yang jaiz. Lah yang bisa dibikin oleh Allah apa? Yang jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Kalau ada benda kecil, ada benda yang gede, bisa nggak yang gede masuk ke yang kecil? Kalau Tuhan yang masukin bisa nggak? Ya nggak bisa, tetap udah tahu gede sama kecil gimana bisa? Loh itu kantong Doraemon kan bisa, orang gede masuk semua, dan dikecilin baru masuk bisa. Kalau yang gede ini masuk ke yang kecil, biar Tuhan juga nggak bisa. Biar Tuhan lemah dong, Beb. Oh, salah paham ente. Lemah itu kalau perkaranya mungkin terjadi, dia nggak bisa bikin berarti lemah. Nah kalau mustahil, dia nggak mau normal. Ini pertanyaan ini pernah diajukan sama siapa? Setan. Iblis pernah datang ke Nabi Idris alaihissalam. Iblis itu bawa cangkang telur. Telur yang sudah dikupas tuh, cangkangnya dibawa ke Nabi Idris. Idris, saya mau nanya, kan Tuhan Maha Kuasa nih. Bisa nggak kalau dunia yang gede ini dimasukkan ke cangkang ini? Bumi yang gede ini dimasukin ke cangkang. Apa jawab Nabi Idris? Nabi Idris waktu itu lagi jahit tuh, pakai jarum jahit. Asal masukin subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Nabi Idris, jangankan ke cangkang telur, ke lubang jarum juga bisa dicolok matanya. Loh kok Nabi Idris jawabnya kok bisa? Bisa itu maknanya kalau Allah menghendaki telurnya cangkang ini bisa digedein, terus buminya dimasukin, atau buminya dikecilin, dimasukin ke yang kecil, gitu dong. Kalau yang gede masuk yang kecil, lah gimana masuknya, bro? Gimana sih? Jadi jangan mentang-mentang kalau Tuhan mau serba bisa, nggak begitu. Harus pada kondisinya yang bisa dikerjakan perkara yang mungkin terjadi. Yang mungkin gimana? Yang mungkin yang gede itu dikecilin kayak kantong Doraemon tuh. Dari situ keluar lemari gede. Nanti lemarinya kecilin, bisa. Kalau dikecil masuk lagi mah bisa. Kalau gede masuk, ya nggak bisa. Gimana masuknya barang gede? Nggak bisa. Biar sutradara terus bikin nggak bisa, gitu loh. Tapi kalau yang gede dikecilin,
baru masuk. Nah itu bisa yang begitu. Itu namanya perkara yang mungkin terjadi. Jadi jangan mentang-mentang kamu bicara tentang sifat kuasanya Allah terus kebablasan. Jangan, hati-hati nih. Banyak orang yang kebablasan di sini hingga Allah itu bisa bikin yang mustahil. Nggak bisa. Yang mustahil nggak bisa dibikin. Kalau kamu nggak ngaji ini, ada seorang ulama fikih, kitabnya tebel-tebel, namanya Ibnu Hazm kalau nggak salah. Dia mengatakan apa? Kalau Tuhan nggak bisa bikin anak, berarti dia lemah. Tuhan itu bisa bikin anak untuk dirinya, cuman nggak mau bikin aja. Apa nggak marit nanti? Mau ahli fikih tebel-tebel kitabnya, kalau nggak ngaji tauhid mesti soak pikirannya, akalnya mesti rusak karena nggak bisa memberi batasan mana yang mungkin terjadi, mana yang nggak mungkin, mana yang bisa dikerjakan oleh fiilnya Allah, mana yang nggak bisa dikerjakan. Maka dengan ngaji ini kamu tahu bahwa Allah itu mudah menjadikan segala sesuatu batas ini yang mungkin terjadi gitu. Jangan apapun bisa dibikin Tuhan. Oh enggak, bukan apapun, tapi yang mungkin terjadi. Nah kalau Tuhan bikin Tuhan lagi bisa enggak? Kalau kamu bunuh diri mungkin enggak? Nah kalau Tuhan bunuh diri mungkin? Bisa? Ya enggak mungkin. Ada berarti yang enggak mungkin lah, mustahil. Katanya bisa semua. Tuhan naik becak bisa? Hah? Bisa? Mustahil gitu dong. Bukan mentang-mentang Tuhan bisa segalanya. Itu pendapatnya Mu'tazilah. Hati-hati nih. Apa kata Mu'tazilah? Allah itu bisa nangkring di atas sayap nyamuk. Bayangkan nanti. Nyamuk ini terbang kecil segini, Tuhan bisa nangkring kayak Wiro Sableng maksudnya loh. Ilmunya sakti, nongkrong di atas daun, nongkrong di atas rumput, ini di atas burung, ini luar biasa di atas nyamuk. Perkataan yang seperti itu bukan mengagungkan Allah, itu merendahkan Allah malah justru. Berarti Allah bisa berkumpul dengan sesuatu yang ada pada makhluk, nanti berarti bisa berdiri di atas tai dong. Merendahkan Allah kalau begitu. Bukan terus jadi memuliakan. Jadi kebablasannya pola pikirnya hingga membawa dia menjadi seakan-akan Tuhan bisa segala-galanya. Maka kita batasin sifat kudratnya Allah di ta'rif di sini menjadikan segala yang mungkin terjadi, bukan yang wajib dan bukan yang mustahil. Ta'aluknya ada berapa? Ta'aluknya secara umum ada dua, siap menjadikan dan nyata menjadikan. Secara terperinci ada 7 macam ta'aluk ya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang roseh ilmunya, roseh akalnya, diberi paham yang lurus hingga bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Besok insyaallah kita lanjut sifat iradah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة
واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طعس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.